Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi belajar secara online dengan saya. Oke, untuk mapel akidah akhlak kelas 8 semester 1. Alhamdulillah sekarang sudah bab yang kelima, yaitu tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Semoga kali ini kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Oke, langsung saja anak-anak semuanya, kita akan membahas secara singkat dari materi berbakti kepada orang tua dan guru bagi seorang muslim ya. Oke, sebelum kita ke pembahasan, kita lihat dulu pada konsep yang akan kita bahas dari berbakti kepada orang tua dan guru. Di antaranya yang pertama yaitu pengertian adab kepada orang tua dan guru. Yang kedua, dalil nakli tentang perintah beradab kepada orang tua dan guru. Yang ketiga yaitu contoh perilaku kepada orang tua dan guru. Yang keempat yaitu dampak positif berbakti kepada orang tua dan guru. Ya, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua yakni berusaha membalas semua yang telah diberikan kedua orang tua. Meskipun semua kebaikan mereka tidak akan pernah bisa terbalas oleh seorang anak ya. Oleh karena itu, kita harus berusaha sebisa mungkin membuat orang tua kita bangga dan membuat mereka bahagia. Karena tanpa sedikit pun mengeluh, mereka membesarkan kita dengan penuh kesabaran, memberi makan kita dengan penuh keikhlasan, mendidik kita dengan penuh cinta, dan tentu saja masih banyak lagi jasa-jasa orang tua yang tidak akan terbalas. Selain itu, sebagai anak, kita harus mentaati semua yang diperintahkan oleh kedua orang tua, namun dalam batasan tidak keluar dari aturan-aturan agama. Nah, bentuk-bentuknya diantaranya yaitu bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik. Jadi kita harus bergaul kepada kedua orang tua dengan cara yang baik ya. Yang kedua yaitu berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi berkata kepada orang tua dengan cara yang lemah lembut ya. Yang ketiga yaitu tawadu, rendah hati. Tidak boleh khiber atau sombong ya apabila sudah meraih sukses atau memenuhi jabatan di dunia ya. Yang keempat yaitu memberi infak sedekah kepada kedua orang tua ya. Jangan sampai kita tidak memberikan sedekah kepada orang tua. Yang kelima yaitu mendoakan kedua orang tua. Nah ini ya, harusnya kita harus mendoakan kedua orang tua ya, jangan sampai tidak mendoakannya. Nah selanjutnya yaitu dalilnya yaitu dari Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu? Qala thumma birrul walidain. Qala thumma ayyu? Qala jihadu fi sabilillah. Nah, yang artinya aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai Allah? Nah, beliau menjawab, sholat pada waktunya. Terus aku melanjutkan, kemudian apa? Nah, beliau menjawab lagi, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab juga, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya dalilnya. Selanjutnya yaitu berbakti kepada guru ya. Sosok yang satu ini juga tidak jauh dari kehidupan untuk bisa masa depan kita ya. Maka dari itu kita harus berbakti kepadanya. Oke. Hormat dan patuh kepada guru sangatlah ditekankan dalam agama Islam. Nah, guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai macam ilmu, pengetahuan, dan pendidikan kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa ya. Bahkan
Gurulah yang mengandalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai rasulnya ya. Guru pula yang mengajarkan kita tentang ajaran Islam untuk menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Nah, sedangkan cara-caranya bagaimana? Nah, ini caranya ya. Di antaranya yang pertama yaitu menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya ya. Kita harus menghormati dan memuliakannya. Yang kedua yaitu mengamalkan ilmunya dan membagikan kepada orang lain, membagikan kepada orang lainnya. Jangan lupa kalau sudah mendapatkan ilmu, bagikan kepada orang lainnya. Yang ketiga yaitu tidak melawan, menipu dan membuka rahasia guru. Yang keempat yaitu menghormati dan selalu mengenangnya meskipun sudah wafat. Yang kelima yaitu menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Melalui itulah ia mengetahui apa yang harus dilakukan dan dihindari. Oke, dalilnya yaitu selanjutnya yaitu dalilnya. Ini hadis berbakti kepada guru yang kita baca bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, yang artinya maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, yang lainnya yaitu artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya ya. Yang dimaksud orang tua itu adalah guru ya. Yang dimaksud yang lebih tua itu adalah guru ya. Selanjutnya dampak dari berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Antaranya yang pertama, hormat kepada orang tua merupakan amalan utama setelah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita bisa mendapatkan ridho orang tua, menjalani kehidupan di dunia bukanlah hal yang sulit. Yang ketiga yaitu hormat serta patuh kepada orang tua dan guru akan meningkatkan kesempatan kita selamat di dunia dan akhirat. Yang keempat yaitu muliakanlah guru dan orang tuamu bila ilmumu ingin bermanfaat. Yang kelima yaitu ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang keenam yaitu akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Sudah masuk ya. Semoga kalian semua maksud dari penjelasan yang tadi ya. Anak-anak semuanya, demikian rangkuman materi yang bisa saya sampaikan di bab yang kelima ini. Nanti kita akan sambung dengan pembahasan berikutnya ya, pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.